Cerita nu paling seneng cerita wali, kira di kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ndak ketulungan. Jadi khidmah kiai tok, kiai ini ngopi, digekno kopi, menonak kiai ini rokok, itu golekno asbak, pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir marrobuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau tidak ditaboi. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang bodoh. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab. Ya aku sing jawab itu sepanjang terus dijawab marrobuka Allah gini-gini terus. Singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cung goblok mulai mondok nganti mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang kita hormati bersama keluarga besar Habib Haidar, wonten Syarifah Muzayyana, Syarifah Hanifah, sedanten ingkang kula hormati, wonten Habib Ali bin Yahya, Habib Ali Ba'akil, wonten Habib Ridho Al-Hasani, wonten mbah-mbah kula niki, wonten Mbah Akhfas, Mbah Zaki, wonten mas-mas kula, wonten Mas Zainul, Mas Sufyan sedanten, dan Kiai Khozin, wonten Mbah Najib, wonten pemain cadangan niki, wonten Mas Edi. Sebelumnya terima kasih sekali atas ralat atau pembenahan dari Habib Ali bin Yahya. Karena memang di Jawa itu biasa musamahah. Kula niku mboten ngerti nek gadah mas jenenge Edi, roe iku sarop. Niku muridé Said Abbas Al-Maliki. Tapi dadine ngoten niku. Tapi saya pastikan bahwa Habib Haidar ini teman dekat sama mbah saya, juga sama abahnya Mbak Akhfas Ki Hamid Bedowi. Jadi dulu itu cerita yang beredar, semoga ini tidak termasuk akhta syai'ah atau al-akhta syai'ah. Dulu itu Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar ini, Sayyid Umar ini gurunya Mbah Mat. Jadi Mbah Mun punya mbah dari ibunya namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Di antara khas ngajinya itu harus menghafalkan mahfudzat. Beliau hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Sehingga beliau tidak mau baca kitab besar-besar, karena kalau potongan-potongan Mas Edi kon ngapal majmu' itu kan minal mustakhilat. Ini ku mustakhilat aklan basar Anda. Jadi terus disuruh ngapalkan kitab-kitab kecil. Dan itu yang dibawa Mbah Ahmad disarang menjadi muhafadzah. Disyarat untuk alim itu harus muhafadzah hafalannya. Tapi sama guru-guru dipakai syarat kenaikan kelas. Tapi saya pastikan bahwa sanad-sanad yang dibaca ini semuanya benar berdasar tulisan versi kita. Kita yang Kiai Jawa juga punya tulisan banyak. Misalnya di sini ditulis Sayyid Haidar bin Hasan bin Sodaqah Dahlan bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan sampai Syabdul Qadir Jilani, sampai lewat jalur Sayyid Abdul Al-Mahdi, sampai Hasan Musanna, Hasan Asibti, dan sampai Rasulullah SAW. Saya bawa manuskrip ini, mungkin jarang yang punya, termasuk mas-mas saya pasti tidak punya ini. Ketika Sayyid ini diantara cucunya, kan kita tahu tadi ya, Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah, ya, Haidar bin Hasan bin Sodaqah. Tadi dijelaskan beliau bahwa Sodaqah ini punya saudara namanya Ahmad Zaini Dahlan, yang ma'ruf, yang masyhur, yang ngarang mutamimah macam-macam. Ketika Syekh Mahfud At-Turmusi, ada yang baca At-Tarmasi, ini ngaji di Mekah. Sebelum itu ngaji di Basoleh Darat. Itu ngarang kitab Al-Manhalul Amin, syarah
Masailut Ta'lim yang dulu dikarang Bafadl. Kemudian lebih dikenal dengan istilah Hasyatut Turmusi atau Hasyatat Tarmasi. Dan di antara Sayyid top yang memberi takrid, ya ini orisinil ini. Di antara Sayyid top yang memberi takrid saat itu adalah Sayyid Sodakoh. Ini ditulis Takridu Nukhbatil Mudarrisin bil Masjidil Haram wa umdatu ayanihil a'lam al-alama Sayyidi as-Sayyid Abdullah bin Sayyid Sodakoh bin Sayyid Zaini Dahlan. Terus saat itu artinya hadil bait ini Baitul Nubuwah, Baitul Ilm, jadi sudah terkenal sekali. Zaman itu beliau ini Sayyid Sodakoh bin Sayyid Zaini Dahlan ini ngasih kata pengantar kitab Hasyatut Turmusi. Di antara yang beliau katakan tentang memuji Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau juga detail sekali ngendikan di kitab ini ya, Muhammad Mahfud bin Marhum Al-Alama Al-Hajj Abdullah bin Marhum Al-Alama Al-Hajj Abdul Manan At-Turmusi Al-Jawi. Terus cerita-cerita hubungan kita dengan ulama-ulama Haromen. Saya muridnya Mbah Maimun. Mbah Maimun punya mbah juga sekaligus guruna namanya Ahmad bin Syu'aib. Itu ngaji sama Said Umar Sato. Dan di kitab-kitab sanad Said Abi Bakar Sato ini paling kecil. Kecilnya ngaji sama Said Umar Sato. Di tengahnya yang terkenal ada Said Utsman. Dulu di era itu yang diantaranya ngaji itu Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Terus ini cerita-cerita tentang betapa benana wa benahum itu ada lakoh yang luar biasa. Jadi zaman Syekh Mahfud At-Turmusi ngarang kitab itu diantara yang ngasih takrid, ngasih komentar ini Amit ini Sayyid Abdullah bin Sodakoh bin Sayyid Zaini Dahlan. Ini di kitab Hasyatut Turmusi di juz 7. Jadi ketika di akhir juz diterangkan takridot dari beberapa ulama daripada Sadatinal Hasaniyin, yaitu Sayyid Abdullah bin Sodakoh bin Zaini Dahlan. Di antara pujian beliau, karena beliau baca betul kitab Hasyatut Turmusi, inna hadalah wa ta'lif alladhi yaftakhiru bihil amilun. Terus beliau menulis limiti hadha falyamalil amilun fajazawwahu mu'allifaha al-jaza al-hasan bifadlihi wa judi wa matta'al muslimina bibaqaihi wa judi. Jadi ini menunjukkan ketika beliau menulis itu masih sugeng. Dan kita tahu Syekh Mahfud At-Turmusi ini adalah gurunya Mbah Hashim. Jadi memang benar yang dikatakan Habib Ali, kalau cerita Mbah Hashim ngaji Sayyid Ahmad Zaini Dahlan memang nggak mungkin, karena Mbah Hashim ngaji sama Syekh Mahfud. Syekh Mahfud baru ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato baru ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Memang secara tokoh itu nggak mungkin. Tapi ada beberapa catatan memang kalau Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat dan keluarga besar Kudus Ndamaran itu memang do menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan karena tokohnya memang di atas Mbah Hasyim Asy'ari. Saya pernah neliti bahwa Khinatu via Syekh Nawawi Banten itu Syekh Mahfud At-Turmusi sekitar umur 29 tahun. Karena Syekh Mahfud ini dulu ngaji di Mbah Soleh Darat umur 9 tahun sampai 14 tahun. Terus pertama mulazamah Sayyid Abi Bakar Sato itu umur 15 tahun. Lazamahu muddata asyri sinin. Beliau ngaji sekitar 10 tahun. Terus ditinggal wafat oleh Sayyid Abi Bakar Sato itu ketika beliau umur sekitar 25 tahun. Dan ketika beliau ngarang kitab ini, di antara teman beliau dan juga sekaligus mitra diskusinya adalah Sayyid Abdullah bin Sodakoh bin Zaini Dahlan. Kemudian memberi kata pengantar ini, di antaranya mensifati Sohibul Afham ad-daqiqah wal ma'ani al-asbah ar-raqiqah al-murtafi ala ru'usi fudala'il asri. Dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid, di antaranya adalah mbahnya Mbah Akhfas ini, Mbah Baidowi, juga Mbah Maksum, juga Mbah Sidik Jember, juga beberapa masyayikh di Indonesia. Ini yang agak serius tentang manaqib, supaya kita tahu bahwa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Nah, yang penting dari sanad itu adalah profesionalitas. Sebab itu kula cenderung cerita nu paling seneng cerita wali. Kira di kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini yang paling terkenal di Jawa Timur.
ada santri itu gobloknya ndak ketulungan. Jadi khidmah kiai tok. Kiai ini ngopi, digekno kopi. Menonak kiai ini rokok, ya digolekno asbak. Pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir marrobuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau tidak ditaboi. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang bodoh. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab, ya aku sing jawab, itu sepanjang terus dijawab, marrobuka Allah gini-gini terus. Singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cung goblok mulai mondok nganti mati. Nah ini cerita ini guyon tapi penting, karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato ya disangoni, itu serawan masalah. Tahlil nangis sebendak di depan umum, neng omah ya rapati iso nangis. Ngaji semangat ya nak didelok wong ngene-ngene iki, ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan, amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafaah. Di kitab Syafaah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang muat saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang jadi wong pinter tuh penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok pin tetep goblok. Nggak usah memaksakan apa pinter. Selain angel ya ketok era sopan. Kulo niku gak ada santri konco nggih konco. Riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Niku gobloke ra karuan. Nggak tak takoki kenapa kayak goblok. Sungkan Gus, nyanyi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenang. Gus, nak soleh ujur nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan? Apa pacaran mbek widadari sungkan? Soleh pas-pasan, kok awraku. Itu tak angen-angen kok masuk akal. Ora enak. Sampeyan iso bayangno swarga awur Mbah Mun. Ape metingkrang sungkan ape. Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane ro. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Lah nek kuota anak pas-pasan risikone niku. Terus Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran nggih ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kalau gak ada riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Khilyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki beb nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis damuk bojo, nangis tanpa masa depan. Wis kon guyu mawon kersane ridho mek kodok qadar. Terus masyhur itu dua nabi yang debat ini masyhur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut mikir akhirat, digojlek sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Kowe kok merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Mbok yo guyu bareng.
Terus sing sitok gojlok mali aro kadhohikan ka annaka ta'manu makrillah. Kowe guyu koyo ora ono adab bae. Lah alhamdulillah umat Nabi niku mun saged sedanten Bib. Guyu nggih saged, nangis nggih saged. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok ora perkara iku, perkara jagone menang guyu. Arab Saudi menang guyu kabeh. Bareng saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nek guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Maksudnya guyu mergo wedi pangeran. Kula niku izin didelok pangeran niku nangis. Wong dikek rahmat akeh kok ijek nangis. Oleh syukur iku kapan? Terus guyu iku saged dielmoni. Terus niki cerita-cerita sanad mengke di antarané kula aturaken Habib Ridho, Habib Ali supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Sodaqah ini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud napa? At-Turmusi. Beliau itu begitu bangganya dan di antara beliau yang beliau banggakan saya ngarang kitab ini ditakrid beberapa sadat, beberapa apa itu beliau ngendikan Sulalatun Nubuwah, di antaranya ada Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zubair. Mbah Zubair dulu ngaji di Mekah termasuk ketemu Syekh Hasan Masyad, ketemu macam-macam lah, ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Tahlan yang tadi diterangkan saudaranya Syekh Sodaqah, Sayyid Sodaqah. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh. Karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Siddiq. Beberapa kiai manggil saya juga Siddiq. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim karena bapak saya itu Kiai Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Lady. Wah itu naudzubillah min dzalik. Ma'adzallah itu. Jadi memang tasamuh ini semoga dimaklumi lah. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Soghir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Tahlan, kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, saya namanya Ahmad Bahuddin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung, Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali, kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya ya karena jenenge mau dibolak-balik. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Nah, Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar. Li'annahu baqarul ilma, kan namanya kan Muhammad bin siapa? Ali bin Husain. Setelah itu ya bin Ali wa Fatimah Zahra. Jadi memang semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai ini. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah. Sebagian salah karena tasamuh, sebagian salah jare wong akeh bar diamuk bojoku wis bingung. Salah iku macam-macam. Ora profesor ra kiai bar diamuk bojoku wis bingung panjenengan niku. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya. Kalau sudah tua-tua itu wong ra duwe dhuwit, diamuki bojo, utang jatuh tempo kok ijek mulang itu top. Jadi kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Akhirnya mulang jurumiyah nggak ada takrib, khutbah Sa'ban sidi waca Muharram. Iku pun entek ilmune iku. Karena memang di rumah penuh masalah nih. Dados khutbah mboten madhep ngalor mun saelas pokoke ngerti. Pun bingung. Tapi Allah Taala nggih maklumi tiyang bingung. Wonten tiyang tobat. Niku hadis sahih, mboten hadis dhaif, hadis sahih. Wonten tiyang tobat, bareng ditampa Allah akhire mlebu swarga. Iku le muni Allahumma anta abdi. Pangeran Allahumma anta abdi. Ana rabbuk wa anta abdi. Terus dawuh Kanjeng Nabi akhta min siddatil farah, sampai saking senenge iku dekne salah ning ngarepe pangeran. Musa pangeran ku salah. Panjen ya wau, panjen wong diamuk ku ya repot.
Wong penuh musibah guys repot. Pemenang pun rai-rai konflik sama Sedi itu repot. Terus niki, wow mun perjanjian kalian Mas Inul. Niku Sarifah Muzayana kula mun matur Mas Inul. Kula niki kan pemain inti. Kula kepen dicadangno. Niki kan butuh debutan-debutan sing butuh panggung lah niki butuh syafaat. Terus tahun ngajeng saged di kan ngisi. Mengke hadirin ya muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ini yang diceritakan Habib Ali tadi, Masya Allah. Memang ini saya bacakan biar dapat barokahnya Habib Haidar. Ini tulisan orisinil Habib Haidar bin Hasan bin Sutaqo bin Zaidi Tahlan. Ayyuhal qari as'adakumullah. Ini apa? Kata pengantar beliau ketika nulis manaqibnya Sayyid Hamzah Syato. Laqad alqaitu manaqibat Sayyid Hamzah Syato rahimahullah miraran binasabati yaumi wafati fi jama'atin azimah minan nas. Waqad sa'alani katsirun min talabati wa asdiqaihim minal ulama an aktuba risalatan fi manaqibi rahimahullah wa tutba umarratan bata ukhra liyakuna huwa qudwatan wa uswatan li syubbanil yaum. Fa waqa'a fi qalbi luzumu ijabati hadha su'al hasba taqati. Wa inni ta'araftu bi anna tilka risalah lam tusaf bil kamal wa lam tuwaffi bi jami'i manaqibi Sayyid Hamzah Syato wa khisalih al-karimah. Wa lam taqirra uyunun nadhirina ilaiha likillati bidu'ati. Atau walam tukirra uyunan nadhirina ilaihi likillati bidu'ati. Intinya itu dengan bahasa Arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman Sayyid Haidar. Beliau pakai lughatil fusha, beliau begitu fasih. Dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Sayyid Hamzah Syato itu teman akrabnya buyut saya namanya Badur Rahman. Itu akrab sekali sama Sayyid Hamzah. Bikin masjid kemana-mana dan Sayyid Badur Rahman ini termasuk donaturnya Sayyid Hamzah ketika bangun masjid. Jadi makanya saya ini ketika Sarifah Muzayana ke rumah saya, terus ada Sarifah Hanifah juga, pernah juga didolanin siapa Mas Farid yang dari Ngawi. Saya senang sekali karena memang muamalah, muasyarah dan apalah silaturahim semuanya ini sudah tersambung. Dan ini yang mudawwan, ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Syato dan diantara yang disisipkan dipakai adalah takribnya Sayyid Haidar. Yang paling menyenangkan ya ini apa di kitabnya At-Turmusi ini di antara kebanggaan Syekh Mahfud At-Turmusi adalah kitabnya ditakrid oleh Sayyid Abdullah bin Sotaqo. Ini kan luar biasa ya, ini luar biasa. Ada silsilah keilmuan ya, saya ulangi, ada silsilah apa keilmuan dan kita tahu inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna apa dinakum. Dan diantara akhdul ilmi adalah wujudu syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mun ngapalo hadis gampang-gampang mawon. Nek ana hadis sing angel-angel syarat untuk syafaat kudu ngene-ngene ngapalo sini mawon. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Ampun tafsiri ahli kabair sing ahli dosa gedhe sing bulet-bulet wonten nomor kersane mboten memtersangkakan siapapun napa. Li ahlil kabair kanggo wong sing bulet-bulet. Nak kanggo nyuwun sewu nuduh orang melakukan fahisah rapi, seudon mboten apik. Pokoke dimak. Kula nak manane nggih ngoten sak nangger ngaji. Syafaati li ahli kabair kudu wong sing bulet-bulet. Mboten dosa gedhe, Gus. Senengam kok anggap wong liya dosa. Wong aku biasa husnudzon kok nggih biasa suudzon. Lah kabair maknane kan dosa gedhe. Jare kowe, jare aku ora. Pokoke wong bulet-bulet. Terus ada kitab Al-Muwafaqat namanya. Itu kalau ngelem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu top. Di antara pujiannya adalah disebut Ja'a bimillatin hanifiyah. Nabi ini membawa millah hanifiyah. Dan di antara beliau nyifati itu ya. Agama ini hadhil millah. Terus taquduhum jami'an terus sampai memuji dan hadhil millah ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Orang yang taat ya diuntungkan hadhil millah yaitu surga bi ghairi napa hisab. Yang wa asyian juga diuntungkan hadhil millah karena yang asyian pun sama Rasulullah dingendikani syafaati li ahlil kabair min ummati. Bahkan Allah piyambak ngendikan kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi yang ahlul taah ya difasilitasi, bahkan ahlul isyan pun difasilitasi syafaat. Lho soal perilaku ya nek iso aja salah. Tapi ora usah dilarang ya wis salah, ora usah dingokon ya wis salah. Makanya agama ini senang ada riwayat-riwayat kullu bani Adam misalnya khotoun wa khairul khotoin apa at-tawwab. Agama ini fasilitasi semua mutian wa asyi. Terus fasilitasi lagi orang-orang yang
fahiman wa ghobiyah. Wong sing cerdas lan sing goblok. Sing goblok wis sing cerdas cara kula nggih sami. Syekh Abdul Qadir fil jannah. Mergo wali sultanul ulama. Mengke pengumuman kedua sampean teni. Waman ahabbahu ya fil jannah. Sampean mau urung ngaco tok. Kula Gusti kula mau modal waman ahabbahu ya takhalal. Wau mangke manaken sing waca Said Ridho. Sing tau teko ning madrasahku pisan tok. Ora usah sering seko pisan ya pisan. Iku untuk rahmati pangeran. Padahal kene manakipan ra ketung. Mau manjan ora teko rugi ra entuk pitik tapi soal niate urusan masing-masing. Tapi yang penting niku bukti mahabbah nih Syekh Abdul Qadir napa Al-Jilani. Mulane kula suwun sakwise niki nak manakipan eling Syekh Abdul Qadir wong alim. Aja eling bentuk pitike, paham nggih? Niki kersane ditobati pangeran. Nggih ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.